2025 terlepas tidak terlalu menggembirakan, kita tidak perlu khawatir. Karena apa? Saya percaya Tuhan masih mengasihi negara ini luar biasa. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah bagian kita. Kita mau lakukan seperti apa? Kalau Tuhan sudah mengasihi kita tidak berkesudahan, lalu apa yang diharapkan tentunya? Kita juga harus melakukan bagian kita secara maksimal. Shalom para sahabat Narwastu, salam sehat. Ini adalah podcast ke-191. Kali ini kami mengundang salah satu penasehat majalah Narwastu, seorang sahabat Narwastu yang juga dikenal sebagai pakar manajemen dan kepemimpinan. Beliau ini sering diundang berbicara di berbagai forum, termasuk melalui Zoom oleh lembaga-lembaga Kristiani, bahkan perusahaan-perusahaan untuk berbicara tentang manajemen dan kepemimpinan. Beliau juga tidak jarang diundang juga menyampaikan firman Tuhan di berbagai persekutuan doa, lembaga-lembaga Kristen, dan memberikan pencerahan-pencerahan. Ada banyak hal yang bisa kita gali dari beliau, dari Bapak Denis Firmansyah, Magister Management. Kita sapa beliau. Shalom Pak Denis. Shalom Pak Joro, apa kabar? Baik, baik. Belum terlambat, selamat Natal dan selamat Tahun Baru 2025. Selamat Natal dan Tahun Baru juga. Ya, para sahabat Narwastu, di acara Natal dan Tahun Baru Keluarga Besar Majalah Narwastu pada Senin 13 Januari 2025 yang lalu, sebenarnya beliau sudah kami agendakan untuk menyampaikan sambutan mewakili penasehat. Tapi waktu itu beliau terjebak macet, sehingga tidak bisa lagi datang ke acara Majalah Narwastu. Kita akan tanya beliau, Pak Denis, kita sekarang punya presiden yang baru di tahun yang baru ini. Ya, sudah 100 hari Presiden Prabowo memimpin. Kita bicara sebagai anak bangsa. Apa yang Bapak refleksikan tentang keadaan bangsa kita ini sekarang, Pak? Baik, tentunya ini satu pertanyaan yang tidak mudah ditanggapi ya. Saya coba secara maksimal. Kita mensyukuri tentunya semua pemilihan presiden ini yang terjadi di akhir tahun lalu berjalan dengan baik, dan sehingga presiden yang sekarang Pak Prabowo Subianto yang saya hormati tentunya, dan juga Pak Wakil Presiden Mas Gibran yang saya hormati, sehingga kita memasuki era baru yang tentunya tidak mudah ya. Saya bisa melihat tantangan-tantangan yang beliau berdua harus hadapi, tapi saya juga melihat hal-hal yang baik, yang positif, yang diusahakan sampai hari ini. Tentunya tidak semudah yang kita inginkan ya, tetapi saya pribadi berharap Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, di pundak Bapak ada 280 juta orang. Sesuatu tanggung jawab yang luar biasa berat sesungguhnya, sehingga perlu kerjasama dengan berbagai pihak supaya pemerintahan Bapak paling tidak 5 tahun ke depan bisa berjalan dengan baik di tengah tantangan-tantangan baik domestik maupun internasional. Kurang begitu, Mas. Ya. Ada banyak pakar menyampaikan bahwa situasi ekonomi kita di tahun baru 2025 ini tidak baik-baik saja. Bahkan terjadi juga ada beberapa PHK. Ya. Apa yang Bapak lihat juga di situ? Baik, ini tentunya kalau saya melihatnya tidak bermaksud mendiskredit siapapun, tetapi akibat dari ekonomi yang tidak baik sebelumnya sebenarnya bukan hanya kelihatannya di tahun ini ya, tetapi juga tahun-tahun sebelumnya, sehingga terjadilah PHK yang tentunya sangat menyedihkan buat kita semua, karena orang-orang yang hilang pekerjaan, hilang penghasilan, dan ini paling tidak nampak di
Jakarta ini ya, yang tempat di mana saya tinggal, saya melihatnya jumlah orang yang mungkin disebutnya kategori miskin semakin banyak. Nah, ini satu pekerjaan rumah yang luar biasa. Saya tentunya bukan siapa-siapa, saya tidak bisa membantu barangkali secara masif atau apa, tapi saya bersedia untuk dimintakan pendapat ataupun apa kalau siapapun dari pemerintah yang berkenan, karena bagi saya sudah tidak punya tujuan yang pribadi lagi ya. Saya melihatnya konteksnya adalah kebangsaan Indonesia. Jadi mungkin saya nggak bisa bicara terlalu detail karena banyak sekali faktornya, tapi mari 2025 terlepas tidak terlalu menggembirakan, kita tidak perlu khawatir. Karena apa? Saya percaya Tuhan masih mengasihi negara ini luar biasa. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah bagian kita. Kita mau lakukan seperti apa? Kalau Tuhan sudah mengasihi kita tidak berkesudahan, lalu apa yang diharapkan? Tentunya kita juga harus melakukan bagian kita secara maksimal. Kira-kira begitu. Bapak selalu menggelorakan semangat optimisme, baik melalui renungan-renungan atau ceramah yang Bapak sampaikan, juga melalui podcast-podcast seperti ini. Kalau bicara tentang tahun baru 2025 ini, Pak, walaupun ada banyak orang yang katakanlah merasa pesimis menghadapi ke depan, lalu apa yang bisa Bapak sampaikan? Katakanlah kepada pemerintah. Baik, saya cuma bisa jawab secara sederhana saja. Kalau misalkan kita lihat pesimis, terus apakah kita juga mau ikut jadi pesimis? Kan gitu. Sederhana aja. Yang kita perlu lakukan adalah bagaimana kita mengerti apa-apa saja yang perlu kita perbaiki dan bisa perbaiki dan melakukan itu. Nggak ada sekarang ini orang bisa bilang siapapun dia di negara manapun yang paling maju, misalkan presidennya ataupun perdana menterinya ataupun siapapun dia atau rajanya barangkali, yang bilang oh ini enteng, oh ini mudah. Saya nggak pernah mendengar seperti itu. Jadi ini bukan sesuatu yang perlu kita takutkan, tapi harus kita hadapi bersama. Sikap pesimis itu sebenarnya sangat buruk. Karena apa? Kita tidak ada semangat lagi. Tapi kita juga tidak boleh ngawur, so optimis padahal kita nggak melakukan apa-apa. Itu juga salah. Jadi kurang lebih begitu, Pak Joko. Iya. Ya. Pak Denis, Bapak kan sering juga bepergian ke luar negeri ya. Bapak lihat mungkin ada di luar negeri itu seperti Los Angeles kemarin itu kebakaran hebat terjadi. Kemudian di dalam negeri juga ada bencana hebat, banjir bandang, apalagi kemarin itu menjelang Natal. Ya. Mungkin kita sedikit persempit untuk Indonesia. Bencana alam hadir seperti banjir bandang. Sebagai seorang anak Tuhan, apa yang Bapak rasakan di situ? Baik, mungkin saya menjawab dengan lebih sederhana saja. Kalau saya tentunya tidak suka ada bencana, ya Bang, ya. Tidak suka. Dan saya selalu sedih kalau membaca berita seperti itu. Apalagi yang terkena adalah strata rakyat kita yang paling bawah. Maaf mengatakan ini, hidup sudah susah ditambah lagi seperti ini. Bencana-bencana yang mereka tentunya tidak ingini, ya kan? Tetapi mungkin di satu sisi ini adalah menjadi semacam peringatan tanpa kita sadari. Apa sih yang masih belum kita lakukan dengan baik? Karena saya tahu ini tentu tidak ada ilmunya, tidak ada matematikanya, tapi bagi saya pribadi ini, saya anggap ini satu peringatan. Ada sesuatu yang masih perlu kita bereskan, perlu kita perbaiki. Karena kalau kita tidak melakukan bagian kita, seperti saya bilang tadi barusan,
lalu kita mau apa? Mau diam-diam aja gitu, melihat hal-hal yang kurang baik, kurang berkenan, kita diam-diam saja. Saya rasa itu ya nomor satu barangkali ya, tidak menyenangkan hati Tuhan. Gitu ya. Ya kalau manusia saya pura-pura aja ngomongnya, saya seneng-senengin aja, saya puji-puji, padahal harusnya saya nggak boleh muji-muji begitu. Tapi supaya jangan marah orangnya, saya puji-puji aja, gitu. Gitu ya. Dan itu nggak bagus. Lebih baik kita denger yang nggak enak daripada puji-pujian tapi yang palsu. Kalau saya pribadi begitu, lebih baik orang mau marahin saya, marahin aja, nggak masalah. Tapi jangan pura-pura begitu. Karena kepura-puraan itu nggak nguntungin siapapun. Gitu kira-kira Bang? Iya, terkait dengan kebakaran hebat yang terjadi di Los Angeles, Amerika Serikat itu. Ada banyak kita lihat berita-berita berseliweran di media sosial ya, bahwa ini Tuhan marah, kemudian ini seperti Sodom dan Gomora gitu. Ya. Apa yang Bapak mau sampaikan soal Baik, itu? ini pertanyaan bagus dan saya sudah melihat beberapa juga dari videonya Bang. Jadi saya pribadi kurang setuju sih kalau ada bilang bahwa oh Tuhan marah, Sodom dan Gomora kayak gitu-gitu. Bagi saya mungkin nggak cantik di saat yang prihatin seperti ini, malah kita tambah dengan kata-kata yang atau statement-statement yang seperti itu ya. Ya mungkin saja Tuhan marah. Tapi kalau Tuhan marah, memangnya dia bicara lewat orang itu yang mengatakan Tuhan marah? Bagaimana dia tahu Tuhan marah? Nah, ini kadang-kadang banyak juga orang-orang apalagi yang buser-buser lah ya barangkali, atau orang yang suka di digital, dunia digital ini kan paling seneng yang begini-begini ya. Yang pasti kalau di mata saya, bayangkan saja itu rumah-rumah mewah yang dimiliki oleh selebritis, artis-artis, habis semuanya. Nah ini kembali lagi, untuk orang ya itu makanya Tuhan marah gitu kan. Saya kok pribadi nggak terlalu setuju ya. Mungkin ada sesuatu yang kita nggak ngerti ya. Yang anehnya kan katanya bulan musim dingin ya, kok anginnya bisa sebesar itu. Nah ini yang saya nggak bisa jawab. Nah, tapi kembali lagi saya selalu mengatakan ini adalah peringatan. Kalau misalkan maaf saya salah satu selebriti yang terkena musibah itu, apa yang saya bisa pelajari dari kejadian ini? Berarti mungkin saya ke depannya tidak boleh sombong. Kenapa? Buktinya apa? Saya punya rumah berapa puluh juta dolar, misalkan, lenyap sekejap gitu. Apa artinya? Kita nggak ada apa-apanya. Kalau sudah perilaku kita yang tidak berkenan itu, dan kita tidak sadar juga dan tidak memperbaiki, ya sebenarnya tinggal waktu saja. Banyak sekali kalau mau di ayat Alkitab mengenai hal ini, tapi kita kan bukan bicara Alkitab. Jadi artinya cukup peringatan-peringatan ini, dan mudah-mudahan ke depan ya teman-teman yang terkena musibah ini bisa sadar dan dia bisa mengerti bahwa ini adalah satu hal yang baik untuk dia perbaiki. Itu aja makanya Bang. Iya. Bapak di berbagai kesempatan juga sering menyampaikan bahwa Tuhan yang terbesar dari segala yang ada dalam kehidupan kita. Nah, kalau umpamanya bicara di tahun baru 25 ini, kalau Bapak misalnya diundang katakanlah menyampaikan khotbah gitu, apa yang selalu Bapak sampaikan sekarang ini? Karena tiap tahun kan selalu ada berbagai macam masalah yang berbeda-beda. Baik, saya belakangan ini makin intens juga ya, diundang doa pagi gitu ya. Minggu ini aja sudah ada 3 barangkali saya harus bicara. Termasuk menyampaikan firman Tuhan, Pak? Ya kurang lebih begitulah. Meskipun saya kan bukan seorang pendeta ya, dan saya tidak layak juga jadi pendeta ya. Nah, poin saya sederhana saja. Saya merasakan kehidupan saya pribadi bagaimana Tuhan begitu rupa memberkati saya. Ya, sehingga yang saya bisa sarankan kepada siapapun yang mendengar podcast ini, kepada teman-teman,
terutama tentunya orang yang percaya ya, orang percaya, ayo semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan percayalah Tuhan tidak pernah tidak melindungi. Jujur saja, kadang-kadang kita merasa apa benar Tuhan mengasihi kita. Nah, kalau kita nggak yakin, terus lalu pertanyaannya, kita mesti meyakinkan siapa? Nah, kita aja udah nggak yakin Tuhan mengasihi kita gitu kan. Mau tanya siapa? Si A, si B, si C. Nggak ada yang bisa jawab. Yang bisa menjawab adalah hubungan pribadi kita. Saat berdoa begitu ya, Roh Kudus tuh akan bicara gitu ya. Gimana tuh caranya kan? Pak Denis kayak gitu-gitu. Wah, tentunya perlu cerita panjang ya. Saya mengalami baptisan Roh Kudus di tahun 2001 juga. Jadi begitu rupa saya bisa mengerti yang dimaksud jamahan Roh Kudus itu seperti apa ya. Sehingga kalau saya pribadi, apakah kalau gitu saya tidak pernah merasa takut, galau dan sebagainya? Bohong, saya manusia biasa. Sehingga perasaan-perasaan itu pasti ada. Tapi kembali lagi pada saat seperti itu saya cuma berserah kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tahu segalanya. Saya serahkan apapun ke tangan Tuhan. Udah itu aja. Jadi ketika Bapak menghadapi ketakutan hanya berdoa dan berserah kepada Tuhan. Yes, tidak ada yang lain. Kenapa? Saya mau ngadu ke siapa? Papa mama udah nggak ada. Papa mama mertua udah nggak ada. Siapa lagi? Mau ngadu ke siapa? Ke pendeta? Emang maaf punya waktu ngedengerin yang beginian kan? Dia juga mungkin yang ngadu kelewat banyak. Ya, nanti juga dia bingung. Paling juga ujungnya dia bilang berdoa saja. Jadi kita nggak usah repotin pendeta. Kita saja berdoa. Pengertiannya berdoa itu kan kayak ngomong aja sama Bapak kita. Aduh, keren. Ada seseorang yang saya nggak sebut namanya. Kita pernah di satu acara gitu, dia berdoa, kita minta dia berdoa, dan dia berdoa dengan senyum, dia ketawa, begitu ya. Lalu teman saya ada yang bertanya, kok Anda berdoa seperti itu? Senyum gitu. Terus dia jawabnya sederhana, dan ini orang luar biasa. Pelayanannya dan sebagainya. Dia cuma bilang begini, loh, kenapa sih berdoa harus serius amat? Seperti lagi di mana gitu. Kan kita ngomong sama bapak kita, papa kita. Ya kalau ngomong sama bapak kita, suasananya kan mesti mesti enak dong, mesti bebas begitu. Wah, iya juga, saya pikir-pikir, teman saya juga bilang, oh iya ya, bener juga, kenapa sih kita doa tuh terlalu serius, mesti begini, mesti begitu, mesti diatur ini, diatur itu. Orang ngomong sama bapak kita sendiri kok. Nah itu pelajarannya. Gitu, jadi Pak ya. Nomor satu, udah kalau udah ampunan, ikut Tuhan. Karena begini kan, ada yang bilang gini, kalau kita sudah angkat tangan, baru Tuhan turun tangan. Jadi selama kita belum angkat tangan, Tuhan nggak bisa turun tangan. Kenapa? Nggak ada yang nyambut. Begitu, loh, ya? Saya nggak angkat tangan, saya taruh aja di sini di bawah meja. Tuhan mau turun tangan bagaimana? Lewatin mejanya susah. Ya, ilustrasinya begitu. Jadi itu aja, enteng, tenang, gitu. Iya. Para sahabat Narwastu, dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan juga, ini Pak Denis Firmansyah akan menerima penghargaan yang cukup bergengsi dari AAA Award dari Institute of Management Manila dari Filipina. Ini penghargaan yang cukup langka, tidak sembarang figur yang bisa mendapat ini. Beliau mendapat penghargaan atas dedikasi dan pencapaian beliau di dalam manajemen dan leadership. Ini tanggal 19 Februari penerimaan penghargaannya, Pak ya. Ya. Mungkin Bapak bisa cerita sedikit tentang ini. Ya. Ini bagi kami pun, baik, bagi Narwastu sebuah kebanggaan juga, Pak. Baik, ini kesempatan yang bagus juga. Terima kasih Bang, tadi sudah menyebutkan. Jadi ini AAA Award ya, Achievement Award. Nah, saya lulus dari Asian Institute of Management itu, di sekolah itu adalah di tahun 94. Jadi 30 tahun yang lalu sebenarnya ya. Dan orang yang paling berjasa dan perusahaan yang paling berjasa
untuk mendapatkan ini sebenarnya adalah Bapak Francis Lai Siu Ho, mantan bos saya di BFI Finance Indonesia, dan juga tentunya BFI Finance Indonesia. Ya, tanpa mereka berdua, Pak Francis dan perusahaan, tidak mungkin award itu saya bisa terima. Ya, jadi saya menyampaikan terima kasih yang luar biasa, yang sedalam-dalamnya kepada Pak Francis dan juga kepada BFI Finance Indonesia. Nah, saya tambah lagi sedikit. Di Indonesia ada sekitar 3-4 ribu, seingat saya, karena saya pernah jadi ketua alumninya juga, lulusan dari AIM sekolah ini, ya. Orang dari Indonesia, ya. Jadi, dan sampai hari ini, sepanjang yang saya tahu, nggak sampai 15 orang yang dapat penghargaan seperti ini. Dari Indonesia? Yang dari Indonesia. Nah, jadi sangat prestige, dan tentunya ini bukan, kembali lagi, bukan untuk kesombongan atau apa, tapi kebenaran pada hari itu akan ada 7 orang lain atau 8 orang lain yang menerima, dan dari mereka yang lain-lain juga itu semua orang-orang figur-figur yang top notch, ya. Ya, bukan orang yang biasa-biasa. Bukan berarti saya orang yang luar biasa, tapi saya bangga bukan karena saya ya hebat atau apa. Indonesia bisa ada di dalamnya, ya. Dan kita bangga karena award ini tidak sembarangan, dan maaf mengatakan ini tidak bisa beli. Ya, jadi misalkan ada yang datang ke saya mau dapat award yang sama, kira-kira berapa sih harganya? Nggak bisa, karena semua dilakukan secara transparan. Jadi nggak ada yang bisa sagak sogok, ya gitu, nggak ada. Jadi itu aja kebanggaannya, Bang. Penerima dari berbagai negara, Pak? Apanya? Penerima penghargaan ini dari berbagai negara? Ada dari Filipina, ada dari Thailand, kalau nggak salah ada dari India, ya. Jadi tapi yang nerima itu memang tokoh-tokoh yang ya berhasil lah di dalam karir. Kalau bicara soal dedikasi Bapak pada bidang manajemen dan leadership, gimana itu, Pak? Kenapa Bapak memilih 2 bidang itu? Ya, karena apa? Manajemen dan leadership itu satu bidang yang tidak bisa berhenti sampai akhir zaman. Kenapa? Karena dunia terus berkembang. Hari-hari ini kita lihat ada AI, ada segala macam itu, yang kita nggak pernah pikir 20-30 tahun yang lalu. Sekarang apa-apa semua, ada handphone, kita bingung kalau handphone kelupaan dan lain sebagainya. Karena apa? Hidup kita sudah betul-betul dicengkeram gitu ya dengan teknologi. Nah, salah satu untuk mengatasinya adalah dengan manajemen yang lebih baik, misalkan di perusahaan, di negara, ya, leadership yang lebih baik, misalkan di kementerian, di BUMN begitu. Makanya hari-hari ini saya juga ingin lebih banyak bicara mengenai oversight board, ya, supaya ada satu penyanding begitu yang nanti anggotanya tidak boleh digaji dan tidak boleh orang partai, sehingga akan menjadi independen. Saya berharap satu hari misalkan perusahaan apa tiba-tiba setuju dengan oversight board ini, kita berikan saran-saran semakin terbuka, semakin maju dan lain sebagainya. Kira-kira gitu, Bang. Para sahabat Narwastu, ini kami taping di akhir bulan Januari 2025. Kita tentu akan melihat juga saudara-saudara kita etnis Tionghoa akan merayakan Tahun Baru Imlek 2025. Pak Dennis, ada yang mau Bapak sampaikan kepada saudara-saudara kita etnis Tionghoa yang akan merayakan Imlek? Ya, baik Bang, terima kasih. Sebenarnya satu yang sebelumnya tidak boleh saya lupa, kepada almarhum Presiden Gus Dur, karena beliau seingat saya yang meresmikan Hari Raya Imlek. Dan juga boleh sekolah Mandarin, boleh mau pakai nama Tionghoa lagi dan lain sebagainya. Dan jadi kepada saudara-saudara yang merayakan, tentunya saya tidak mau bilang hanya yang Tionghoa, siapapun bisa saja merayakan ini, ya. Selamat Imlek, katanya sih tahun ularnya apa? Ular kayu. Ya, ular kayu, ular apa, nanti saya nggak mau pusing lah begitu. Saya pribadi juga, meskipun saya dari keturunan Tionghoa, dibilang merayakan juga enggak, dibilang nggak merayakan, ya kita kumpul-kumpul lah, berbagi berkat kepada orang-orang yang membutuhkan, saudara-saudara kita dan lain sebagainya. Nggak urusan agama ini, tapi urusan betul-betul kita menunjukkan kita mengasihi mereka. Kira-kira gitu, Bang.
Begitu, Jadi Pak, ya. selamat Tahun Baru Imlek 2025. Iya. Makasih. Terima kasih Pak Denis atas perbincangan kita pada kali ini. Para sahabat Nawarastu, cukup menarik ya perbincangan dengan seorang anak bangsa, Bapak Denis Firmansyah, Magister Manajemen. Banyak hal yang disampaikan tadi, bagaimana pemikiran beliau sebagai pengamat sosial kemasyarakatan di tengah bangsa ini, dan juga sebagai seorang rohaniwan. Beliau bukan pendeta, tapi banyak nilai-nilai rohani yang sering dibagikan, baik melalui Zoom, melalui podcast seperti ini, termasuk melalui ceramah. Itulah akhir dari podcast kita. Akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat, Terima kasih. salam kasih Narwastu, dan Tuhan memberkati Indonesia. Amin. Amin. Makasih Pak ya. Oke. Ya.